Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arica Saraswati, NIM A510190008. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tabel dan fungsi logika dalam Microsoft Excel. Pertama, dalam pembuatan tabel itu, kita harus pergi ke Insert di dalam Microsoft Excel. Nah, di mana pada insert itu terdapat bagian-bagian atau beberapa icon yang mendukung untuk dalam pembuatan tabel. Yang pertama itu pivot table. Pivot table ini digunakan untuk pembuatan pivot table dengan cara mengonversi tabel ataupun sekelompok data. Yang kedua yaitu rekomendasi pivot table. Rekomendasi pivot table ini digunakan untuk mencari rekomendasi dalam pembuatan tabel yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Lalu, yang ketiga yaitu tabel. Tabel ini digunakan dalam pembuatan tabel. Nah, sebelum membuat tabel pada data, pastikan kita harus memiliki data. Di sini saya memiliki data nilai dari siswa, di mana terdapat nomor, nama siswa, dan nilai-nilai mata pelajaran, jumlah, rata-rata, dan status. Lalu kita menuju ke insert, di mana insert ini ada pivot table dan juga table. Nah, kita klik bagian sisi kiri atas pada nomor, lalu kita blok semua tulisan. Nah, setelah kita blok seperti ini, kita klik table, lalu akan muncul create table. Jangan lupa dicentang bagian my table has headers. Lalu klik OK. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, di table tools ini kita bisa memilih desain yang kita inginkan. Di sini saya memilih desain warna biru. Lalu kita tinggal merapikan saja. Di mana pada bagian nomor ini kita jadikan tengah, blok dari nomor 1 sampai 10 menuju home tengah. Lalu pada mata pelajaran PAI, PKN, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, pada mata pelajaran ini semua kita blok dari PAI hingga status. Nah, ini saya akan membuat vertikal, di mana kita harus pergi ke orientation sini pada home, klik, saya pilih rotate text up. Nah, maka akan seperti ini. Lalu posisinya kita menjadi middle dan penulisannya pada tengah. Nah, jadinya seperti ini. Ini juga kita ubah menjadi tulisannya di tengah. Nah, setelah itu kita ingin merapikan tabel-tabel ini biar kelihatan lebih rapi. Maka ini diedit. Nah, seperti ini kita membuat tabel. Fungsi logika. Fungsi logika atau yang kita kenal dengan rumus if pada Excel, di mana fungsi logika ini membuat perbandingan antara nilai dan perkiraan. Nah, dalam nilai dan perkiraan ini akan menghasilkan kalimat benar ataupun salah dalam Microsoft Excel. Dalam fungsi logika ini, kita menggunakan beberapa operasional yang diantaranya yang pertama, yaitu tanda lebih besar. Yang kedua, yaitu tanda lebih kecil. Yang ketiga, yaitu tanda lebih besar sama dengan. Yang keempat, yaitu tanda lebih kecil sama dengan. Dan yang kelima, yaitu tanda tidak sama dengan.
Nah, dalam fungsi logika ini terdapat macam-macam dari fungsi logika. Yang pertama yaitu fungsi if. Fungsi if ini digunakan apabila adanya hubungan antara suatu sebab dan akibat, ataupun adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu data. Yang kedua yaitu fungsi not. Fungsi not ini digunakan apabila jika ingin membalikan suatu nilai logika pada data. Yang ketiga yaitu fungsi or. Fungsi or digunakan apabila salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan kombinasi lainnya akan bernilai benar juga. Dan yang keempat yaitu fungsi and. Fungsi and ini digunakan apabila salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan kombinasi lainnya akan bernilai salah juga. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai siswa di mana terdapat jumlah nilai dan rata-rata. Nah, dalam data ini kita belum mengetahui status seorang siswa apakah anak tersebut lulus ataupun tidak lulus. Kita akan mengisi status siswa ini dengan menggunakan ketentuan-ketentuan fungsi logika yang diantaranya yaitu terdapat fungsi if, not, or, dan and. Nah, yang pertama kita akan mengisi status sesuai dengan ketentuan if, di mana jika nilai rata-rata 75 ke atas, maka status lulus, dan jika nilai rata-rata di bawah 75, maka status tidak lulus. Lalu kita masukkan rumus sama dengan if, buka kurung, masukkan jumlah rata-rata. Di sini ketentuannya jika nilai rata-rata 75 ke atas, maka status lulus, berarti lebih besar sama dengan 75 titik koma petik lulus petik titik koma lagi petik tidak lulus tutup kurung enter. Nah, maka di sini data-datanya akan otomatis tertulis lulus atau tidak lulusnya seorang siswa. Kita cek, jika nilai rata-rata 75 ke atas, maka status lulus. Di sini rata-rata dia yaitu 76,4, berarti dia sudah melewati 75 ke atas. Berarti ini lulus. Ini lulus dan ini ini tidak lulus karena jika nilai rata-rata 75 ke atas, maka status lulus. Dan jika nilai rata-rata di bawah 75, maka status tidak lulus. Nilai rata-rata dia itu di bawah 75 yaitu 74,6, berarti dia tidak lulus. Nah, lanjut, kita akan memasukkan rumus dari ketentuan not. Di sini kita akan membalikan suatu nilai data, nilai logikanya. Dengan ketentuan, kolom status diisi tulisan lulus jika nilai teori lebih besar dari nilai praktek. Jika sebaliknya, maka tidak lulus. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan if buka kurung not, buka kurung logikalnya yaitu nilai teori lebih besar dari nilai praktek, tutup kurung, petik, titik koma, lalu petik. Ini kebalikannya berarti tidak lulus, petik, titik koma, petik, lulus, petik, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah terotomatis tulisannya yaitu lulus. Kolom satuan diisi tulisan lulus jika nilai teori lebih besar dari nilai praktek. Kita cek, nilai teori lebih besar dari nilai praktek, iya. Ini juga iya. Yang ini tidak lulus karena nilai praktek dia lebih besar dibanding nilai teori. Nah, lanjut untuk rumus yang ketiga. Yang ketiga yaitu ketentuan OR. Di sini ketentuannya siswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai teori minimal 80 atau nilai praktek minimal 75. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung OR, buka kurung lagi,
Masukkan nilai teori. Apabila memiliki nilai teori minimal 80, berarti dia lulus. Berarti lebih besar sama dengan 80, titik koma, masukkan nilai praktek, lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, petik lulus, petik titik koma, petik tidak lulus, petik tutup kurung, enter. Nah, di sini otomatis akan tertulis status pada seorang siswa. Dia tidak lulus dikarenakan nilai teori dia itu minimalnya 75. Nilai dia 75, namun di ketentuannya minimal 80 baru dinyatakan lulus. Nah, terus nilai prakteknya minimal 75, dia dinyatakan lulus, namun nilai dia 72, berarti tidak dinyatakan tidak lulus. Nah, lanjut untuk fungsi keempat. Nah, pada fungsi keempat ini ketentuannya yaitu siswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai teori minimal 80 dan nilai praktek minimal 75. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung n buka kurung nilai teori lebih besar sama dengan 80 petik, terus nilai praktek lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, petik titik koma, petik lulus, petik titik koma, petik tidak lulus, petik kurung. Nah, di sini statusnya berubah semuanya menjadi tidak lulus dan lulus. Nah, di sini kita cek nilai teori pada si Ajeng yaitu 75 dan nilai prakteknya 72. Kenapa dia tidak lulus? Karena di ketentuannya siswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai teori minimal 80, sedangkan si Ajeng memiliki nilai teorinya 75 dan nilai praktek minimal 75. Sedangkan si Ajeng nilai prakteknya itu 72. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Maka si Ajeng ini tidak lulus. Nah, ini sesuai semuanya ya. Lalu, terdapat juga fungsi logika ganda. Fungsi logika ganda ini digunakan untuk penggabungan fungsi logika if dan fungsi logika or, ataupun fungsi logika if dan fungsi logika and.